Yang kedua, apakah kalau yang tadi dibahas di depan, yaitu terkadang kita diproses yang awalnya kita itu rajin ke mushola atau masjid untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Saya itu pernah merasakan gini, Gus. Setelah saya melaksanakan ikut ajaran Dinut Tauhid ini kok rasa malas itu ada gitu loh. Lambat laun jadi malas ke mushola itu. Terus ada dalam hati itu kan kita dirasani, Gus. Biasanya nang mushola Pak ikut tak tahu nang mushola. Sedangkan orang yang merasani kita itu, yang ngerasani kita tidak tahu hal yang sebenarnya. Dalam hati itu saya bertanya begini, jangan-jangan orang berbuat Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Kusan dari Mojokerto. Marilah kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang berjalan di ajaran Dinut Tauhid ini merasa terpinggirkan atau dipinggirkan, Gus? Karena ini pengalaman pribadi saya yang semula ini seneng cangkruk, senang dengan pertemuan-pertemuan, lambat laun kok tidak suka gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau yang tadi dibahas di depan, yaitu terkadang kita diproses yang awalnya kita itu rajin ke mushola atau masjid untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Saya itu pernah merasakan gini, Gus. Setelah saya melaksanakan ikut ajaran Dinut Tauhid ini kok rasa malas itu ada gitu loh. Lambat laun jadi malas ke mushola itu. Terus ada dalam hati itu kan kita dirasani, Gus. Biasanya nang mushola Pak ikut tak tahu nang mushola. Sedangkan orang yang merasani kita itu, yang ngerasani kita tidak tahu hal yang sebenarnya. Dalam hati itu saya bertanya begini, jangan-jangan orang berbuat dosa itu karena perilaku saya, karena ketidaktahuan mereka. Itu dalam hati saya berpikir seperti itu. Jangan-jangan ini karena ulah saya yang tiba-tiba biasanya ke mushola berjamaah sekarang kok plus sama sekali. Itu pernah saya rasakan. Ini mohon penjelasannya, Gus, dan pencerahan khususnya untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat diri ini dibukakan pintu hidayah masuk di dalam dinul haq bil huda wa dinil haq, dan di situ jenengan wayat tabiuna ahsan, berupaya untuk mengikuti petunjuk-petunjuk supaya bisa sampai dan bertemu Allah, maka pasti Allah akan memutus hubungan rohaniyahmu terhadap selain Allah. Siapa yang berjalan ke arah barat, semakin lama arah timur pasti kau tinggalkan. Allah memutus hubungan rohaniyahmu terhadap selain Allah secara rohaniyah iku mesti. Tapi belum tentu sekaligus secara jasmaniyah. Makanya jangan heran kalau ketika sampean sudah rohaniyah jenengan itu
melakukan perjalanan untuk liqo pada Allah, ruhaniyahmu itu semakin jauh terhadap kesenangan dunia. Jangan heran, memang seperti itu. Allah putuskan hubungan ruhaninya dengan selain Allah di situ. Tetapi Allah kadang juga memutuskan hubungan sak jasmaniyahmu. Itu tadi asalnya kita di kampung itu ngikuti kumpulan yasinan, ya, kadang tahlilan, RT-an, iku malah jenengan tinggalkan dengan dasar tidak ada manfaatnya. Miturut kesimpulan hati jenengan pada saat itu. Itu berarti tanda jenengan ini diputuskan hubungan ruhaniyahmu itu tidak hanya secara ruhaniyah tetapi juga jasmaniyah. Asalnya tekun jamaah di musola kok malah ora, dengan prinsip dalam hatimu ternyata nggak ada manfaatnya aku, malah terpengaruh di situ lah gitu toh. Nah, ingat, akhirnya muncul opini dari orang lain yang menyono jenengan yang mereka tidak tahu. Bapak Ibu, Gusti Allah memutuskan itu tidak semuanya seperti itu. Kadangkala juga Allah hanya memutuskan secara ruhaniyah saja. Jasmaniyah sampean itu tidak meninggalkan, tidak diputus dengan sosialisasi sesama makhluk, hablum minan nas. Enggak. Kalau enggak berarti miturut pandangan Allah, jenengan itu tidak akan terpengaruh dengan hablum minan nas. Justru Anda itu menjadikan hablum minan nas sebagai kendaraan untuk bertemu Allah di situ. Tapi iki suka-suka Allah kok. Suka-suka Allah. Allah yang lebih tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah akan tahu. Kalau secara ruhaniyah ini sudah saya putuskan dan jasmaniyah tidak saya putuskan, maka ini nanti akan menjadikan terpengaruh, terhalang hatimu dengan hablum minan nas. Akhirnya Allah memutuskan. Diputus sak dohiri. Ini kalau saya bikin orang ini menjadi lama-kelamaan bertambah kaya, bertambah mewah duniawiyahnya, akan menjadikan terpengaruh hatinya, pasti Anda akan dimiskinkan. Ini pandangan Allah. Tinggal kita memandang dari mana. Kalau kita memandang dari diri kita, maka kita akan protes, Pak. Ojo ngaji tauhid. Dunia muntek tambah melarat. Nantinya gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Gelisah, Pak. Hati jenengan. Ingat, asa sak kolo-kolo. Miturut singkok pandang iku mang api, belum tentu pandangan Allah iku api. Bisa jadi apa yang kita pandang jelek, bagus, iku sebetulnya itu jelek bagi kita. Kita mandangnya dari basariah, sugih, kaya mewah, itu bagus, Pak. Akhirnya harus kaya, tapi belum tentu itu bagus bagi kita. Letak dikatakan tidak bagus akan membuat penghalang ruhaniyahmu terhadap Allah. Kalau terjadinya seperti ini, mesti Anda dimelaratkan atau dimiskin. Itu Allah yang lebih paham. Tapi manakala jenengan kok yo ekonominya tambah bagus, hablum minan nas tambah bagus, pandangan Allah ini tidak akan mempengaruhi dalam ruhaniyah sampean pada Allah.
Lah kalau kita mau melihat pandangan Allah, dikasih miskin yo gak protes, dikasih kaya pun juga tidak menjadikan penghalang hati kita. Begitu. Jujur Pak, nek cara kula ngomong sifat basariyah, jujur loh ya. Aku paling gak suka pengikut akeh. Jujur. Tapi saya tidak akan pernah menolak manakala semakin tahun bertambah semakin banyak. Aku nggak bisa menolak. Kok iso? Prinsip dari mana? Gini. Wong mlaku nggawa beras sak pintal dengan sak kilo abot pundi? Sak pintal loh. Terus untuk menuju tujuan cepet mana? Sak kilo. Apa mana gak bawa belas? Iki prinsip saya. Tapi saya tidak akan pernah menolak walaupun digawani rong pintal. Ya sudah. Saged dipaham nggih? Beda ambek prinsip di syariat. Beda. Sumpek apa maneh nek pondok gano isine. Ayo akhirnya golek ngamalan ya apa Gus Amri santri kok tambah banyak. Iku berarti yang kusebut kebo marani pasangan. Laksana seperti itu. Dan kita tidak akan pernah mampu dengan amanah itu. Ini kalau jujur saya disuruh milih. Iya Pak. Jujur disuruh milih. Umpama enak ndi duwe mobil ambek enggak. Nek disuruh milih enak gak? Kok iso? Iya. Bengi sok turu angler. Kalau ndak, dulu dilihat di gorden. Oh si ono, oh si ono. Turuni boleh bingung. Nggih mboten. Niki kalau kita sadar dengan rohaniah kita. Saya ulangi, ketika Allah memiskinkan kita dari sisi dohiriyah, berarti itu bagus miturut Allah. Jangan kita mandang nafsu kita, sifat basariyah kita. Kalau kita mandang basariyah kita, enggak mau Pak, siapa yang ingin melarat? Ayo ngaju ngo. Siapa yang kepingin ekonominya jatuh? Enggak ada sifat basariyah, karena enggak masuk prinsip itu. Saya punya uang 50.000, saya buat untuk kulaan jagung. Tak jual lagi, gak mungkin prinsip itu minta payune 40. Gak mungkin toh Pak. Mesti di atas 50.000. Itu basariyah. Tapi kalau kita sedikit aja melihat pandangan Allah, tatkala itu payune 30.000, pasti kita akan syukur pada Allah. Tapi iki yo prinsip ora umum. Makanya kata Syekh Ibnu Athaillah, nek kuwi marung payu rame susah. Nek gak payu blas seneng. Wis, iki gak masuk Pak. Nang prinsip basariyah mboten masuk. Lah wong buka warung ben rame ben cepet telas lah ngoten nggih. Nek wis telas iku duwite akeh. Lah ngoten. Beda dengan prinsip yang di dalam. Wis. Terus ketika saat saya itu diputus Allah hablum minan nasi, akhirnya timbul dzon, prasangka orang lain. Yang prasangka itu tidak tahu sebenarnya dalam diri kita bagaimana. Terus menimbulkan satu dosa. Disebabkan karena kita. Nyuwun sewu Pak, kalau jenengan sudah jatuh di situ, jangan diurai sebab akibat. Jangan. Kita itu cuman bisa ngetutno karepe Gusti Allah. Tapi bukan berarti kita salah manakala kita itu biar tidak ada dosa kembali lagi. Ndak. Berarti jenengan wau masih ada pertimbangan hukum syariat. Berarti bagaimana? Kembalilah lagi. Tapi kembalimu juga harus karena
karena Allah. Itulah yang menurut saya yang lebih arif itu begitu. Biar gak muncul prasangka yang tidak benar, tidak menjadikan orang lain itu berdosa. Udah secara arif jenengan kembalilah, tapi kembalinya juga karena Allah. Oke, ada lagi. Saya buku sekolah niki salim saking Blitar niki ajenge napa nggih urun matur kaitan kali kesimpulan pengawasan niki ngeten. Lah pengen roh wujude Allah sawangen aku ngoten. Kalian niki wonten setunggalipun perkawis ingkang damel ganjelanipun manah kula wekdal maos Yasin niku Gus. Ingkang ayat anutu imu malau yasya'ullahu adamah in antum ila fi dolalim mubin ngoten nggih. Niku maksude pripun ngoten? Nggih, mbok pilih ngoten mawon, mau pilih wonten klentah-klentahipun jenengan ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa itu tadi? Yasin tadi. Napa inna fi Anu tu ilmu mala yasya'ullah niku. sampean getno kupingku dublek. Niku sing anu tu ilmu mala yasya'ullahu at'amah niku lho Guys. Anu tu ilmu mala yasya'ullahu at'amah in antum ila fi dhalalim mubin. Artinya ringkes, Carane napa ya kula jenenge ngowahi panganan wong sing dikersakne Gusti Allah ora diwehi panganan niku lho. aku ora kasih mangan Wong sing kalau Gusti Allah ora diwehi mangan. Dawuh tiyang munafik sing matur lek apa ya aku arep ngowahi panganan wong sing Gusti Allah ngersakne ora diwehi mangan. Ngoten terus kali Gusti Allah dikomentari, "Lho, awakmu lek posisine ngoten niku berarti sampean niku termasuk wong sing kesasar. Kesasarmu jelas." Ngoten Niki nyuwun penjelasanipun. nggih, pun. Berarti intine dolal limubin. Jikalau kau ingin bertemu aku, pandanglah aku. Janganlah kau pandang namaku, janganlah kau pandang zatku, tapi pandanglah aku. Jangan kau sembah namaku, jangan kau sembah sifat zatku, tapi sembahlah aku. Iki maksudnya apa, Pak? Geniku maksud daripada kita harus melepaskan sandal dua tadi. Artinya kita harus sampai ke Ainul Basiroh. Dari Su'aul Basiroh ke Ainul Basiroh. Berarti disuruh melepas keakuan kita. Yang melakukan, yang segala hal apapun, lepas. Otomatis nama nanti nggih harus lepas. Otomatis niku lepas. Akhirnya masuk di dalam sembahlah aku. Berarti ini harus ke ahad. Harus ke makom musyahadah kalau kita ngomong makom. Bahasa Isra Mi'raj Rasulullah harus sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau bahasa Nabi Musa sampai ke lembah tua, lamanya lembah tua, bil muqaddasi tua, lembah yang disucikan namanya lembah tua. Nah disinilah detik-detik Musa akan semaput. Semua apa yang dikatakan gunung, disuruh melihat gunung, gunung itu meleleh, tiada. Artinya semuanya tiada, yang ada cuman aku. Aku yang dimaksud adalah status daripada kholik, bukan aku status makhluk. Untuk bisa sampai ke situ, jenengan mau tidak mau, muaranya itu kuncinya ada di Su'aul Basiroh ke Ainul Basiroh. Di dalam dzikir Sirul Asrar. Yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat. Kalau sudah ada di situ, jenengan nafsu lawamah akan sadar, akan bangun. Zalimin berarti
ngaku kalau kita selama ini dolim nang Gusti Allah. Makanya Nabi Yunus dimplok ikan nun itu adalah untuk kholwat. Untuk kholwat. Jenengan dikon kholwat itu ya itu mang. Karena didasari dengan selama kita ini adalah dolim pada Allah, maka bersuci diri. Fasabbih bismi rabbika. Muhammad, sucikan dirimu dari selain aku. Rabbika, di Tuhan, selain Tuhanmu. Wis, itu yang pertama. Yang kedua terkait masalah Ar-Rahman. Ar-Rahman. Allah di samping menei Ar-Rahman juga Ar-Rahim. Mengapa di dalam surat Yasin itu ayat keberapa itu? 47. Intinya itu apa tadi? Coba aku gak hafal masalahnya. HP ini yontek. Di kacamata teman. Tolong yang bertanya tadi, aku lupa. Artinya ajalah, kalem-kalem. Nggih. Anut ta'imu malau yasya'ullahu at'amah. Ana to aku kudu ngowehi mangan wong sing Gusti Allah iku ora ngersakne ngowehi mangan. Ngoten. Ngoten nggih. Nggih. Pun? Sampun. Oke. Apa tah mangan yang dimaksud itu beras, jagung, supermi? Bukan. Bukan. Artinya makanannya ruh. Makanan ruh. Apa makanan ruh? Benerno iman menyang Gusti Allah. Tetapi sifat Ar-Rahim iki tatkala diwenehke terhadap umat manusia ada dua. Ada yang menerima, ada yang tidak. Makanya mengapa Ar-Rahim disimbolkan bahwasanya itu hanya diterima oleh orang-orang yang beriman saja besok di akhirat. Artinya apa, Pak? Apa yang kusuguhkan tentang ajaran ini terhadap umat, semuanya gak mungkin akan bisa menerima. Ada mesti dua golongan, ada yang menolak, ada yang menerima. Dan ini tidak jauh berbeda dengan ketika saat Rasulullah itu menyampaikan, menuangkan ajaran dinut tauhid, sama. Bahkan wa aktsaruhum la yu'minun, kebanyakan mereka menolak. Menolak. Jadi panganan kebutuhan rohaniah ini diberikan, tapi di situ ada dua kelompok, satu menolak, satu menerima. Yang menerima inilah, Pak, mohon maaf, yang kami sebut sebagai orang fa'budu hadza siratum mustaqim. Orang yang sudah duduk hatinya fa'budu hadza utai fa'budu iku siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus rohania. Tapi kalau ini dikembalikan pada orang yang menolak, maka dimuntahkan. Jadi ketika kita memberikan makan terhadap itu, bukannya itu diterima, dielek, ditelan, malah muntahkan. Jikalau kau memberikan hal itu, maka fidolal apa? Terus ya, Mang? Ayatnya? Terus si ayatnya terakhir mau loh. Niku kan anu tu imam malaysia Allahu adama. Apa to
kula niku kudu ngowe mangan wong sing Gusti Allah wis ngowe mangan dadak aku, ngoten maksud Gus. Lah lek komentare utawa statemente kados ngoten niku sing dipahami Gusti Allah niku komentar, lho sampean lek ngono berarti sampean iki napa kesasar sing nyoto ngoten. Kan kadang-kadang kan ngoten, aku dadak ngowe mangan bareng Gusti Allah wis ngersakne arep ngowe mangan dadak aku. Kadang-kadang kan ngoten. Oke. Nggih, kesasar berarti. Ngeten Pak ya. Ketika daharan rohaniah itu dihidangkan bukan untuk 1-2 orang menolak dan tidak hanya diberikan pada yang menerima. Pasti yang menolak pun juga dia terima. Tapi dia muntahkan kembali. Lah, ketika jenengan menyampaikan hal ini bukan berarti Anda itu jatuh di dalam perkara yang tersesat. Ndak. Ada Pak memang makalah sing ngomong ngeten. Ilmu pengajaran tentang tauhid ini jangan kau berikan pada orang yang menolak. Percuma, melepeh, percuma. Akhirnya hanya kita berikan pada yang bisa menerima. Prinsip saya beda malahan. Justru aku lebih seneng aweh pada orang yang tidak mau. Tidak mau. Sebab apa? Karena prinsip proses orang yang mau dilek iku asali pertama tidak mau. Dulu sejarah kita menolak Pak dengan ajaran dinut tauhid. Tapi ketika saat itu hidayah datang, maka sedikit demi sedikit membuka diri kita. Kita angen-angen, oh iya benar tiba-tiba. Akhirnya kita paham. Kita olehnya menolak itu sebab nggak paham. Itu proses kita. Berarti pahamnya itu dikarenakan karena ada keterangan. Setelah itu dingen-ngen paham terus dilakoni. Kalau ini hanya diberikan hanya orang yang paham sendiri, sama halnya kita itu nguyai segoro. Bebek kok diurui ngelangi. Iki prinsip saya, lebih suka saya kasihkan ajaran ini di tengah-tengah orang yang ingkar. Tapi memang masalah resiko sih berat. Buka sejarah siapapun pasti akan menghadapi resiko pertentangan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebab sifat ar-Rahim ini Bapak Ibu bukan perkaranya hanya diberikan orang yang beriman saja. Enggak, awalnya sudah dikasihkan seluruh manusia. Tidak hanya Ar-Rahman, juga Ar-Rahim. Ar-Rahman itu adalah sifat yang bersifatkan duniawiyah, semua nerima. Enggak ada yang menolak. Sopo sing diwane duit gak nompo? Semua nompo. Siapa yang dicukupi Allah kebutuhan jasmania gak nompo? Semua menerima. Tapi kalau yang ar-Rahim kebutuhan secara rohaninya, lah ini dua kelompok. Dikatakan hanya diberikan kepada yang beriman saja, maksudnya awalnya itu diberikan pada semua umat manusia, cuman di situ terpecah menjadi dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadh-dhalalah. Sama-sama menerima, tapi yang satu ditelan, satu muntahkan. Jikalau kita bicara tentang memberikan makan, tentang ruhaniyah, maka gak salah. Satu. Nomor dua, bagaimana mungkin kau bisa akan memberikan makan terhadap yang lain? Lawang itu sudah dikasih makan Allah sendiri. Maksudnya gini Pak, walaupun kayaknya itu dari diri kita, tapi aslinya dari Allah. Jikalau kau mengakui dari dirimu, maka jelas kau tersesat. Paham gak?
Apakah makanan yang dimaksud secara Ar-Rahman atau Ar-Rahim? Kalau selama dirimu masih mengakui kau yang memberikan, maka tersesatlah kau. Yang tersesat adalah ruhaniyah. Karena kita terbelenggu dengan nafsu keakuan diri kita. Berarti silahkan kau kasih makan, tapi dalam dirimu ojo kok akoni kau yang mengasihkan. Justru lepasen keakuanmu, gantiin keakuannya Allah, baru itu tidak termasuk golongan yang tersesat. Oke. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Pak Yai dalam perjalanan belajar dzikir sambung rasa. Di dalam kehidupan juga belajar ada rasa yang saya pegang, lalu tiba-tiba getarannya itu 180 derajat dan saya tidak bisa mengikutinya. Di dalam perjalanan itu saya pun hanya mengikuti dan saya merebahkan tidur, dan di saat itu getarannya pun sangat dahsyat dan melesat ke atas. Di sana pun saya tidak bisa ini alam apa dan itu alam apa, tapi rasanya tenang, tidak bisa melihat apa-apa. Yang saya tanyakan, apakah itu memang perjalanan bonus ataupun ke alam mana? Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat si Salik melakukan suluk untuk wusul pada Allah lewat dzikir sirul asrar, didorong dengan dzikir sir, maka terkadang Allah menterjadikan kita di alam atau di makom mukasyafah, makom di mana masih berlakunya keakuan kita yang melihat, yang mendengar, yang merasakan, dan seterusnya. Perkara itu masuk di alam di alam jabarut atau lahut atau malakut, iku sak penake Gusti Allah, suka-sukanya Allah. Kalau pertanyaan itu apakah ini di alam apa? Sepanjang jenengan masih muncul rasa keakuan kita yang melihat, yang merasakan, keakuan kita makhluk, maka itu ada di alam mukasyafah. Terus di situ jenengan bertemu siapa? Bisa jadi kita dipertemukan malaikat, bisa jadi begebluk, bisa jadi alamul arwah yang dari unsur kekasih-kekasih Allah. Apakah kekasih dari Rasul, apakah kekasih dari aulia, para wali Allah, itu suka-suka Allah. Cuman yang perlu kami ingatkan di situ adalah bertemu siapapun kita, entah itu negatif atau positif, hanya satu yang perlu kami pesankan terhadap seluruh pengikut Rasulullah: pegang teguh bilwadil muqaddasit tua. Pegang teguh kesucian di dalam hatimu tentang tali Allah. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa. Tali Allah, ruhaniyah langsung pada Allah yang disebut hablum minallah, pegang teguh terus.
Laksana Anda naik ke tebing, ke atas tebing, tali itu nyambung, jangan pernah kau lepas. Jikalau kau naik tebing, tanganmu lepas dari tali itu, apa yang terjadi? Jatuh. Mana yang dimaksud tali Allah? Yang disebut wasilah mana? Hablum minallah, tali itu mana? Tidak ada lain kecuali sirul asrar. Hanya itu. Thariqah manapun tanpa disertakan sirul asrar nggak akan pernah musul. Sungguh nggak akan pernah. Berpuluh tahun pun nggak bisa kau akan liqo pada Allah. Miturut sistem yang sudah ada. Bapak Ibu, ketika jenengan sudah tetap memegang tali Allah, Anda tidak akan tertipu dan tergoda dengan alam-alam yang ada di situ. Tapi tatkala jenengan masuk satu alam tidak bertemu siapa-siapa, alamnya padang, lebih padang daripada alam dunia ini, sejuk dan kau kerasan. Apa bahasa Indonesia kerasan? Betah. Iya, betah, betul lah. Betah di situ. Aku yakin kau tidak ingin keluar dari alam itu. Dan dirimu, keakuanmu sudah tidak ada, yang berlaku di situ adalah akunya Allah. Maka itulah alam musyahadah. Berarti Anda sudah wusul ketika saat suluk khalwat secara khusus. Oke. Ini pun terjadi di dalam ketika saat jenengan suluk atau khalwat secara umum. Dikatakan secara umum jasmaniyahmu itu berinteraksi dengan urusan dunia. Tandanya apa kalau Anda di musyahadah di situ? La yarawna li anfusihim syai'an. Tadi saya katakan. Keakuan dirimu yang melakukan itu sudah tidak berlaku. Annal fa'ila balik yusyahid annal fa'ila huwallahu ta'ala, yang berlaku di situ akunya Allah. Baru itu dikatakan musyahadah. Sekalipun Anda tidak mengalami alam ketika saat jenengan ketika saat khalwat secara khusus. Satu. Nomor dua, bidzikrillahi tatmainnul qulub. Oleh karena jenengan itu memegang tali terus, talinya Allah di situ, maka jiwamu akan tentram, hatimu akan damai, tidak khawatir ini itu. Maka itulah musyahadah. Paham ya? Jadi kalau ditanya itu alam apa, dikembalikan dalam perjalanan wau, keakuan kita masih ada atau enggak. Kalau masih ada berarti mukasyafah, kalau tidak berarti musyahadah. Terkadang juga diperjalankan jenengan itu tahu keluar dari jasadmu, tahu jasadmu duduk, kau naik ke atas. Jangan takut. Jikalau kau memegang tali Allah, tidak akan pernah takut. Walaupun kau dihadapkan alam-alam sing menakutkan. Contoh, wa min waraihim barzahun, alam barzah, di mana banyak arwah yang terpenjara di dalam itu sangat gelap. Banyak di antara para arwah yang tersiksa. Dimasukkanlah Anda ke dalam neraka. Tahu bagaimana situasi dan kondisi di dalam neraka. Arwah itu disiksa. Jangan tidak pernah takut. Ketika dimasukkan di alam surga, di alam lahut, Anda pun tidak akan pernah mohon maaf, rasa khawatir dan lain sebagainya. Karena Anda sudah memegang sirul asrar.
Apalagi masuk alam jabarut ketemu ajazil atau kuntilanak atau tuyul. Tuyul anake jin, gitu. Anda tidak akan pernah takut dan tidak terbuai. Di situ dia akan ngomong, mau kekayaannya anakku gawon, namanya tuyul. Akhirnya jenengan ngingu tuyul. Enggak akan terpesona dengan semuanya. Hanya satu tujuan Anda, likok bertemu, syarati mung loro jani. Untuk bisa bertemu Allah syaratnya cuma 2. Cuman berhubung jenengan syarat ini Anda tidak mengerti, maka Anda tidak akan pernah bisa sampai bertemu Allah. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, pertama falyamal amalan sholihan. Jikalau kau ingin bertemu Tuhanmu Allah, pertama kau harus selalu yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Terus berzikir. Dalam keadaan apapun hatimu harus zikir. Yang kumaksud zikir adalah ingat kalau semua yang melakukan adalah Allah. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Syarat yang kedua, jangan pernah ada keakuanmu ketika saat melakukan apapun. Itulah yang dimaksud jangan kau menyekutukan Allah ketika saat kau beraktivitas. Begitu ya. Ada lagi. Ngapunten Gus, niki terkait sirrul asrar. Setelah kita mengalami di su'alul basiroh, kemudian ainul basiroh, lanjut ke hakul basiroh, dan mereka wonten makalah la ibsarun wa mubasarun wa basarun. Ingkang kula teletaken, apakah la ibsarun wa mubasarun wa basarun menika cukup hanya di dalam basariyah atau mata hati atau di dalam saja, atau juga untuk di mata basiroh atau kewalik di sini. Untuk yang di mata basiroh di dalam hati mawon, yang di dalam atau di mata basyariah atau yang di luar, iku setunggal. Nomor kalih, apakah makna dari yang melihat sudah tidak ada, yang dilihat sudah tidak ada, mata yang melihat juga sudah tidak ada, bisa dijabarkan arti luas semacam yang bermakalah juga tidak ada, yang diucapkan sudah tidak ada, yang berucap sudah tidak ada, dan juga seterusnya untuk yang mendengar juga. Napa ngoten niku? Karena sepengetahuan kula, sepengalaman kula maksud kula, tentu saja ketika kula di atas nggih bertajali mungkin sedetik atau 2 detik atau semenit, pengalaman kula mengalami ke fase yang namanya sesuatu yang napa nggih, ndak ada apa-apa, semacam koyok napa nggih, hampa, ndak ada apa-apa. Nah, setelah itu saya lakukan terus setiap hari berlatih meskipun tentu saja banyak turunnya daripada naiknya, akeh mbotene utawa akeh laline tembang elinge. Terakhir ini terkadang ada yang mengajak berbicara atau yang memberikan berbicara. Apakah itu termasuk masih anta atau sudah la ibsarun yang saya katakan penjabaran luas, yang mendengar juga yang melihat. Niku maksud kula. Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya suka-suka Allah, jenengan didadekno lentu apa begedel. Artinya apa? Ketika si hamba itu betul-betul dikatakan ditarik Allah di musyahadah, itu apakah diletakkan Allah di bagian khos apa khawasul khawas? Pertanyaan yang pertama tadi,
Jikalau jenengan itu diletakkan di khos, baik basiroh atau basariyah, sudah tidak ada siapa. Bahasa hati dan akal itu lepas selain Allah, iku lho disebut wong jadab. Kelakuane majedub, kelakuane jadab wonge majedub. Dijak ngomong model ya apa, dijak bicara model kaya apa, gak pernah dia nyauti. Tahu nyauti? Nyambung itu gak pernah. Dia hablum minan nas, total jenderal wis. Iku nek wong umum ngarani wong gendeng. Wong edan. Hampa sudah. Jadi sudah enggak tampil yang namanya makhluk. Tembok gak tampil, cagak gak tampil. Iku ketika saat kita ditaruh di khos. Tapi tatkala ruhaniyah diletakkan di khawasul khawas, beda. Tetap basariyah, hukum dohir ini makhluk sik tampil. Mboten hampa. Ya sik wujud. Makhluk menungso si ono, bojo anak apapun ya si ada, tapi sudah tidak masuk di dalam hati. Tampilan itu wis gak masuk, cuman masuk di akal aja. Ini khawasul khawas. Dan ini manakala dijak ngomong masalah tauhid, sambung. Dijak ngomong masalah dunya ya sambung. Khawasul khawas itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua berarti jawabannya suka Allah. Jenengan diletakkan mana monggo, di khos monggo, di khawasul khawas juga monggo. Yang kedua. Dari segi apapun. Apakah sama, apakah basor, apakah kalam. 7 sifat ma'ani, mulai kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Ini berlaku di dalam diri jenengan. Berlakunya itu secara rohaniyah, jelas akunya Allah. Manakala jenengan diletakkan di khawasul khawas, secara ruhaniyah sampai sudah anallah, ini anallah. Tapi secara basariyah nggih bukan. Tetep sing ngomong menungso, sing krungu menungso, tapi hati sudah tidak. Sing ngomong lan sing krungu ya Gusti Allah. Begitu. Berarti jawabannya juga suka Gusti, dan berlaku sifat ma'ani 7 iki terhadap diri panjenengan berlaku. Kecuali jenengan diletakkan khos, sama dengan jawaban yang pertama tadi. Gak berlaku belas kemanusiaannya itu, keakuan diri kita makhluk itu yang kuat, yang irodah, yang berkehendak, ilmu, mengetahui, sudah tidak, semuanya lepas. Ilmu hayat hidup yang sudah hidup sudah tidak ada, sudah baik secara basariyah maupun basiroh, atas kemakhlukannya tidak ada. Biasanya ini ditiru oleh Jabariyah. Tahu ya? Jabariyah itu gitu. Jadi selain Allah sudah tiada, udah.
kemurnian wahdatul wujud di situ. Ya silahkan, dan itu pun tidak salah karena diletakkan di khos. Kalau di khawasul khawas biasanya nahdiyin, khawasul khawas itu. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, kula tanglet masalah pribadi kula niki. Nggih, ngapunten saderengipun kula mengenai pribadi kali keluarga kula. Kula ampun ngelakoni ngaji teng mriki niku sudah ampun paham lah. Selama ngaji mriki dulunya enak gitu masalah ekonomi. Sekarang niku pun rada anjlok ngoten Gus. Kula terima. Tapi berhubung ini sajane kula nggih mboten wantun tanglet. Wedi kelihatan keluarga kula. Nggih saestu. Niki nangis kula niki. Berhubung niku ya Allah. Niki kan keadaan kula niki kan pun rada ambles Gus. Tapi hati saya itu sudah nerima, tapi saya itu agak sulit. Terus kula nggih enten masalah harta, keadaan tinggalan orang tua. Terus basarian niki Gus nggih. Seakan-akan niku kula kajenge nuntut lah. Masalah nggarap sawah. Saestu kula sajane mboten wantun ngomong. Terus kajenge ngomong teng dulur kula sing nomor setunggal, ya Allah. Iki ya napa cah ngeten-ngeten. Terus ibu kula sing meninggal niku Gus. Terus nemoni saya Gus. Nak, wis aja ngomong ae nak, ya Allah. Wis awakmu tak tukono sapi enak rego 40. Pun kula mendel Gus. Ngoten mawon Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Siapapun kita, Pak ya, siapapun kita. Berilmu atau tidak berilmu tentang tauhid. Miturut sifat basariah kita, ya enggak kepingin. Untuk jatuh legrek itu enggak kepingin. Lah ngoten nggih. Tapi sangat berbeda keadaan ruhaniyah seseorang yang betul-betul paham ilmu dan lakunya sudah berjalan. Berbeda dengan orang yang tidak paham ilmunya. Bagaimana mungkin orang yang gak paham ilmunya bisa dikatakan bisa laku? Bukan mungkin. Tetapi nah ini perkara legrek mau ya, itu ada maksud Allah Bapak. Ada maksud Allah. Itu ada maksud Allah. Memang betul nopo sing den pesenke tiang sepah jenengan wau ojo kakean omong tak tukokno sapi ya ngoten nggih. Itu kan bahasa kinayah sebetulnya. Sebetulnya bahasa kinayah. Artinya apa Pak? Mungkin kalau itu betul-betul sampean ucapkan terhadap saudara jenengan wau yang tertua, aku yakin tidak diterima. Aku yakin. Pertama, jelas dia tidak mau. Sebab prinsip manusia itu kalau belum hatinya itu berlaku tauhid, yang namanya sifat serakah, ini nggak bisa memendung. Menjinakkan sifat serakah itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Ada dalilnya itu.
Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Sampai mati pun begitu. Baru ketika sudah mati, udah. Kalau selama masih hidup, nggak bisa. Yang namanya sifat tercela berupa serakah itu keluar dari diri kita. Karena kita itu ngaku merasa kalau kita yang melakukan. Begitu. Nggak ada hati kesadaran kalau semuanya itu datang dari Allah. Nggak bisa. Wis logikane ngeten. Jenengan gak bisa mempunyai sifat seperti tukang parkir, gak bisa. Karena faktanya hasil keringat kita. Mesti jenengan ngaku iki milik kita. Kalau tukang parkir beda, Pak. Iku laksana loh nggih, namung laksana umpama. Tukang parkir walaupun itu mobil atau motor mewah apapun, kalau yang memiliki mengambil mesti dikasihkan. Mesti dikasihkan dengan lapang dada. Itu pasti. Karena kita sebagai tukang parkir nggak ada rasa memiliki mobil itu. Sama laksana seperti itulah, Pak. Sampai mati pun kita akan mengatakan aku nih makhluk itu. Wis. Selanjutnya pesan dari orang tua sapi itu tadi, itulah Pak yang kumaksud min haitsu la yahtasib. Jikalau jenengan itu tetap sabar di dalam kelegrekan ekonomi kita, itu satu sisi tetap kita itu mengumandangkan sirul asror, maka pasti akan ketemu sapi nih mau. Dalile yaiku wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Sing sapa wonge gelem ngecoki takwa iki, mongko Allah akan menjadikan, mendatangkan, membuka pintu yang tidak bisa dibuka, itu dibuka oleh Allah. Datangnya solusi tidak jenengan songko-songko. Tinggal kembali kepada diri kita, percaya atau tidak atas janji Allah itu. Udah. Ini kan konteksnya urusan dunia, ya dah. Tapi yang jelas konteksnya urusan ar-Rahim. Siapapun sudah hatinya istiqomah terhadap takwa yang kumaksud ini, maka kebutuhan ruhaniah, itu tadi kebutuhan jasmaniah, ini kebutuhan ruhaniah yang sudah nyata, itu pasti akan didatangkan Allah. Dulu Pak, sebelum Jaya Baru muncul, kita umat manusia dalam kebingungan untuk mencari Allah. Karena kita mendapatkan wejangan dari masyayikh kita masih dalam taraf kinayah utawa sanepan atau isyarah. Tetapi Allah berjanji tak buka engkau, kuwi engkau paham sendiri. Akhirnya tidak Anda sangka membuka YouTube, loh ini yang ku cari. Loh disitulah Pak. Pemahaman akhirnya Allah kasihkan datang jenengan. Neniku ya ja'allahu makhrajan, akan dibuka kefahaman jenengan yang berpuluh tahun tidak paham. Datangnya ini apakah ya karena semata-mata Jaya Baru? Enggak. Tidak. Kembali lagi jenengan kembali kepada Sang Yang hidup. Hanya di situ Jaya Baru iku mah dikedalan Allah aja. Kita makhluk cuman sebatas apa sih Pak? Gak iso gerak nih gak digerak nih. Lah ngeten dah. Gak iso napas nek gak dinapas napaske. Begitulah sesungguhnya kita. Jadi
Nek sampean sudah mendapatkan dawuh sapi, berarti lekas dapat jawab dengan catatan. Tapi takwa itu sampean pegang teguh, coro pelandingan laba-laba terus membangun rumah. Begitu, tidak memikirkan datangnya lamuk, datangnya laler, ndak. Itu nanti akan didatangkan Allah sendiri. Oke. Ngalih ya nangane interaktif nggih. Oh, enggak. Yang ada di luar jalur telepon 082 141 295 309. Monggo. Yang ingin bergabung kami persilahkan. Mungkin nggih sambil barangkali ada di majelis, silahkan. Allah nyata di dalam sekalian yang wujud. Inilah yang kumaksud atas dawe Allah, supaya wujudku itu dikenal hambaku, maka tak keluarkan yang berupa nurullah. Lah wujudin nurullah adalah dunia dan seisinya. Tetapi nurullah iku duduk wujudku, bukan wujudku. Iki ya bingung titik ya. Aku supaya dikenal oleh hambaku, tak nyatakno diriku itu yang berupa nurullah. Lah wujudin nurullah itu adalah dunia seisinya. Tetapi dunia seisinya itu bukan wujud. Kalem-kalem. Mengapa rupa wujud manusia yang hitungannya sak donya iku miliaran bahkan triliun, gak ada yang sama. Rupa gak ada yang sama. Sehingga inilah yang disebut wahdaniyah di dalam sifat salbiyah Allah. Makna sawiji artinya yang lahir hari ini dan hari besok itu tidak sama. Tidak sama. Tapi bukan itu maksudnya wujudku. Kita akan tahu bahwasanya nurullah itu wujudnya Allah manakala jenengan ini masuk di dalam hidup. Lah ini kalau masuk di dalam hidup banyak tapi tunggal. Makanya di dalam Al-Quran kalau Allah bersabda kadang ana, ini, nahnu. Loh nahnu kan banyak pak. Nek ana sih tunggal, maklum. Tapi wanahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dimaknani aku iki lebih dekat dari urat nadi. Wa idza sa'alaka ibadi anni Muhammad, kalau ada umatmu tanya tentang aku, kata Allah, katakan Muhammad, sesungguhnya qoribun, sesungguhnya saya itu dekat. Sesungguhnya, katakan Muhammad, sesungguhnya aku iki dekat. Jadi Rasulullah nek ditanya tentang Allah itu di mana, dijawab Gusti Allah itu dekat. Nah, bingung kan men? Dekat iku piye ya? Ya ide. Dekat ada dua makna. Ada makna muraqabah, ada makna musyahadah. Ada muraqabah dekat tapi masih berjarak, akhirnya anta. Kalau musyahadah dekat itu sudah tidak ada anta, hanya ana. Ini tidak ada jarak. Kalau seperti ini tidak ada jarak.
Jadi yang dimaksud Bapak, nyatakan wujudnya Allah di dalam setiap makhluk itu hidup. Hidup itu yang dimaksud. Yes, pertama. Kedua, memang kalau kita sudah berjalan sirul asr di su'aul basiroh ke ainul basiroh, apalagi sudah pada hakul basiroh, ketika anak itu seperti itu, diem kita, paling tidak kasih nasihat, paling tidak. Kebanyakan itu diem. Karena apa? Iku yo karpe urip. Jenengan masuk di rumus ahad hakul basiroh, ya sudah diem aja. Wong patung iku sifatnya ya diem. Tapi kadang-kadang patung iku ya dikongkon ngomong, berarti muncul nasihat ke anak. Lah, tergantung di situ nanti diperjalankan untuk hanya diem, apakah untuk kasih nasihat. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Guson dari Mojokerto, pengasuh pondok pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Gelonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kajian beliau menekankan pada pendidikan holistik yang fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Beliau adalah gambaran ulama muda yang mampu menjembatani nilai-nilai keislaman tradisional dengan pendekatan modern. Beliau juga menekankan untuk mempelajari Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah saja, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak para pendengarnya untuk tidak hanya memaknai Islam secara tekstual saja, tetapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa kita petik hikmah dan manfaatnya, sehingga membawa keberkahan kepada kita di dunia dan akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.